Kegagalan, kata yang seringkali ditakuti oleh banyak orang. Sebuah keadaan yang sering membuat kita merasa rendah diri, kehilangan harapan, dan bahkan enggan untuk mencoba lagi. Pernahkah kalian merasa sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan? Pernahkah kalian merasa dunia seakan menolak usaha kalian, hingga muncul pertanyaan di dalam hati? Apakah aku memang ditakdirkan untuk gagal? Namun, saudara-saudaraku, dalam kearifan leluhur kejawen, kegagalan bukanlah akhir. Justru, kegagalan adalah bagian dari proses kehidupan yang mengajarkan kita banyak hal. Hari ini, kita akan membahas bagaimana leluhur kita memandang kegagalan, bagaimana cara mereka bangkit, dan bagaimana kita bisa menerapkan ajaran mereka dalam kehidupan modern. Jangan sampai kita terjebak dalam rasa putus asa. Mari kita gali pelajaran hidup dari mereka yang telah lebih dulu memahami makna sejati dari kegagalan dan kebangkitan. Dalam falsafah kejawen, ada konsep Kauruh Rahayu, yaitu ilmu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu prinsipnya adalah memahami bahwa setiap kesulitan adalah ujian yang akan mendewasakan jiwa. Hidup manusia harus berani menghadapi cobaan dan ujian. Prinsip ini mengajarkan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa melalui ujian. Jika kita jatuh, itu bukan berarti kita tidak mampu, tetapi karena kita sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ada dua jenis orang ketika menghadapi kegagalan. Orang yang menyerah, mereka menganggap kegagalan sebagai tanda bahwa mereka tidak berbakat, tidak mampu, dan lebih baik berhenti. Orang yang belajar, mereka melihat kegagalan sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dan dipahami lebih dalam. Leluhur kita selalu mengajarkan bahwa hidup adalah proses belajar. Selama kita masih memiliki raga, jiwa, dan kesadaran, tidak ada kata terlambat untuk mencoba lagi. Dalam ajaran kejawen, ada hukum sebab akibat, atau dalam istilah lain disebut hukum karma. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Jika saat ini kita mengalami kegagalan, mungkin ada sesuatu di masa lalu yang belum kita perbaiki. Namun, bukan berarti kita harus menyalahkan diri sendiri. Justru, kita perlu mengambil pelajaran dari kegagalan dan memahami apa yang bisa diperbaiki. Leluhur kita memiliki berbagai cara untuk bangkit dari keterpurukan. Berikut adalah 3 langkah utama yang mereka ajarkan. Terima dengan hati yang lapang, lalu renungkan apa yang bisa dipelajari. Yakin bahwa Tuhan dan semesta memiliki rencana yang lebih besar. Banyak orang yang gagal justru terjebak dalam rasa marah dan tidak menerima kenyataan. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan belajar dari pengalaman. Seperti pepatah Jawa, siapa yang sabar dan menerima, akan menemukan kemuliaan. Meditasi dan menenangkan pikiran. Setelah kegagalan, penting untuk menenangkan hati dan pikiran agar bisa berpikir jernih. Berdoa dan memohon petunjuk. Saat terpuruk, kita butuh kekuatan spiritual untuk bangkit. Contoh nyata dari filosofi ini adalah kisah para leluhur yang melakukan laku prihatin sebelum mereka menemukan jalan keluar dari masalah mereka. Gunakan ilmu rasa untuk mengenali potensi dalam diri dan mengarahkan energi ke arah yang lebih baik.
Jangan hanya diam, tetapi mulai bertindak meskipun perlahan. Falsafah Jawa mengajarkan, urip iku uruk. Hidup itu harus menyala. Kegagalan bukan untuk membuat kita padam, melainkan untuk membuat kita lebih bercahaya. Banyak tokoh dalam sejarah Nusantara yang mengalami kegagalan, tetapi mereka bangkit dan akhirnya mencapai keberhasilan besar. Pangeran Diponegoro mengalami kekalahan dalam perang, tetapi perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Ki Ageng Selo mengalami kesulitan hidup, tetapi dengan laku spiritual, ia menemukan kekuatan batin dan dihormati sebagai tokoh besar. Sabdo Palon Knaya Genggong tidak berhasil mempertahankan nilai spiritual dalam satu era, tetapi ajarannya tetap bertahan hingga sekarang. Setiap tokoh ini mengalami kegagalan, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka belajar, bangkit, dan akhirnya meninggalkan warisan berharga bagi generasi selanjutnya. Saudaraku, dalam hidup ini, kegagalan adalah hal yang wajar. Semua orang pasti pernah mengalaminya. Tetapi, yang membedakan orang sukses dan orang yang terus terpuruk adalah bagaimana mereka merespons kegagalan itu. Jangan melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Lihatlah sebagai bagian dari perjalanan, sebagai pelajaran yang akan membuat kita lebih kuat. Ingatlah ajaran leluhur kita, nrimo ing pandum, tirakat, dan ngelmu kasampurnan. Dengan menerima kegagalan, menyelaraskan diri dengan semesta, dan bangkit dengan tekad kuat, kita bisa mengubah kegagalan menjadi pijakan menuju kesuksesan. Semoga video ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar pengalaman kalian dalam menghadapi kegagalan. Mari kita belajar bersama agar hidup kita semakin bermakna. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu, semoga kalian semua senantiasa diberkahi dengan kebijaksanaan dan kekuatan.